Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 8, 2 ayat 29 dan 30 ini. Inilah bahagian ketiga, ya, part 3 dari 2 ayat ini saja. Dan tajuk kali ini, rencana keselamatan yang tidak akan gagal. Ya, mari kita lihat ayat 29 sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberikan kita suatu janji yang sungguh luar biasa. Ya, bermula dari ayat 28, sebelum ini firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kebaikan yang Tuhan akan kerjakan bagi mereka yang mengasihi Dia? Jawabannya telah kita lihat dalam 2 ayat yang seterusnya, 29 dan 30, yang telah dibaca awal tadi. Ya, kebaikan yang Tuhan akan kerjakan itu adalah ada kaitan ya dengan kerja keselamatan kita dari awal hingga ke akhir. Tuhan mengatakan bahwa dalam keselamatan kita, Tuhan masih tetap bekerja. Tuhan tidak berhenti bekerja, ya, tetap bekerja. Yaitu bekerja untuk membentuk kita menjadi serupa gambaran anaknya. Nah, inilah tujuan keselamatan itu. Dan kemuncak kepada kerja keselamatan untuk semua orang adalah untuk mempersatukan semua orang percaya yang ditebusnya menjadi satu di bawah dan di dalam Tuhan Yesus yang adalah anak sulung dari antara semua saudara. Maka inilah tujuan keselamatan, ya, yang menjadikan kita seperti Yesus Kristus. Ya, saudara, kita telah lihat tujuan keselamatan yang telah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat pula perkembangan keselamatan, ya, the progress of salvation. Nah, perhatikan dalam 2 ayat ini, perkataan-perkataan yang telah saya highlight dalam warna kuning itu, dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Nah, perhatikan, semua tindakan-tindakan keselamatan ini adalah pekerjaan siapa? Semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Ayat ini jelas memberitahu kerja keselamatan itu adalah kerja Tuhan. Dari permulaan hingga ke akhir, Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lihat sekarang perkataan yang pertama, dipilih. Nah, ada orang yang pikir Tuhan telah memilih siapa yang Ia akan selamatkan. Dan ada juga yang pikir
Tuhan telah melihat ke masa depan dan dia tahu siapa yang akan percaya dan siapa yang tidak akan percaya. Yaitu orang itu akan mencari Tuhan, ya. Orang akan mencari Tuhan sendiri. Tapi saudara, kita telah belajar sebelum ini, manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, dan sebagaimana yang telah dicatat dalam Roma 3 sebelum ini, tidak ada seorang manusia pun yang mencari Allah. Tiada. Itulah kejatuhan moral manusia. Nah, bermaksud Tuhan harus memberikan iman kepada manusia untuk percaya. Ya saudara, memberi iman kepada manusia untuk percaya. Tuhan juga harus memberi mereka iman untuk percaya kepada sesuatu. Nah, iman kepada apa? Nah, iman kepada Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, Tuhan telah memutuskan bahwa Yesus akan menjadi korban yang akan menjadi penebus manusia. Ya, maksudnya hanya melalui Yesus saja, tidak ada jalan lain. Ya. Maka perkataan pemilihan ini berkait rapat dengan keputusan Tuhan. Katakan keputusan, ya. Keputusan Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai penyelamat melalui pengorbanannya. Dan ini ada dikatakan di dalam 1 Petrus juga dalam bab 1 ayat 18 hingga ke 20. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, perhatikan ayat 20 ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Wow, perhatikan ayat ini mengatakan Tuhan telah merencanakan penebusan manusia melalui Yesus sebelum dunia dijadikan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Wow, luar biasa kan? Bukannya ya Tuhan cipta manusia dulu dan lepas itu manusia berdosa dan Tuhan pun berkata, alamak, ciptaan saya telah rosak dan dirosakkan oleh dosa. Alamak. Oke, plan B. Plan B, utus Yesus sekarang. Tidak, ini bukan pemikiran Tuhan, bukan begitu. Tuhan sudah tahu dari awal lagi. Ya, dari awal bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan telah menyediakan rencana keselamatan yang paling sempurna itu sebelum dunia dijadikan. Amin. Tuhan bukannya bertindak setelah ia lihat apa yang telah terjadi dengan manusia. Tetapi Tuhan telah pun bertindak sebelum ianya terjadi. Haleluya. Maka saudara, pemilihan dalam ayat Roma ini adalah suatu keputusan Tuhan. Ya, keputusan yang telah diambilnya sebelum terjadinya sesuatu perkara itu. Nah, itulah pemilihan Tuhan. Yaitu suatu keputusan. Maka ini juga sama maksud dengan ayat 29. Ya, ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu saudara, Tuhan telah membuat satu keputusan dari semula.
bahwa ia mau selamatkan manusia yang berdosa. Keputusan ini telah dibuat bila? Yaitu sebelum dunia dijadikan dari semula, ya, sebelum segalanya ada, sebelum manusia dicipta, ya. Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa dan Tuhan memutuskan, ya, mau selamatkan manusia. Dan keputusan ini bukannya karena Tuhan menyesal atau terpaksa memperbetulkan keadaan yang telah rusak karena dosa itu, tetapi keputusan ini berdasarkan kasih-Nya. Amin. Berdasarkan kasih-Nya, seperti Yohanes 3:16 yang berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Ya, itulah maksudnya pemilihan. Tuhan memilih, yaitu memutuskan mau selamatkan manusia, ya, berdasarkan kasih-Nya, bukannya memilih siapa-siapa, ya, bukan memilih siapa-siapa, tetapi adalah suatu apa? Keputusan, yaitu memilih mau selamatkan manusia. Amin. Perkataan yang kedua ialah ditentukannya. Ditentukannya. Kalau Tuhan telah membuat keputusan, ya, memilih untuk selamatkan manusia, maka manusia yang diselamatkan itu akan ditentukannya, ya, ditentukan untuk sesuatu. Untuk apa? Ditentukannya dalam ayat ini berkata dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ini telah saya ulas dalam perkongsian saya sebelum ini. Maka di sini maksudnya kita yang dipilih Tuhan, yaitu yang diselamatkan, kita telah ditetapkan akan berubah. Akan berubah. Menjadi serupa Yesus. Akan berubah. Tapi kerja siapa? Kerja Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, perhatikan ketetapan ini juga adalah dari semula. Ya, dari semula. Dari semula sebelum dunia dijadikan. Sebelum adanya waktu masa. Ya, itulah sebabnya saudara dikatakan keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan dari awal hingga ke akhir. Nah, perkataan yang seterusnya adalah dipanggilnya. Ya, bergerak sekarang ke ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, nah, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Nah, saudara, kalau yang dipilihnya dan ditentukannya itu adalah dari semula, yaitu sebelum dunia dijadikan, sebelum adanya waktu masa, maka yang dipanggilnya itu adalah sekarang, now. Now, waktu sekarang. Sekarang, Anda yang dipanggilnya. Ya. Nah, sebelum ini, Anda telah dipilih dari semula. Yaitu, Tuhan memutuskan dari sebelum segala zaman waktu, sebelum adanya dunia, Tuhan telah memilih, yaitu membuat keputusan untuk selamatkan manusia melalui Yesus. Nah, sekarang Tuhan melaksanakan keselamatan itu melalui Yesus. Nah, panggilan ini sama dengan apa yang disebut sebelum ini dalam ayat 28. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau ia adalah panggilan Tuhan, yaitu panggilan dari dalaman, internal call, maka ia adalah panggilan yang berkesan. Katakan berkesan? Ya, maksudnya panggilan yang pasti akan berjaya. Ya, sebab ayat 30 mengatakan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Itu pasti akan terjadi.
ya, adalah panggilan yang berkesan. Nah, panggilan ini adalah panggilan keselamatan. Apabila Tuhan merencanakan keselamatan manusia, rencana ini adalah rencana yang sempurna, ya, berkesan dan sempurna. Apabila Tuhan menyelamatkan, ia pasti akan berjaya, tidak akan gagal. Nah, kebenaran ini sangat penting, sangat-sangat penting. Sebab ia menunjukkan kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Haleluya. Tidak ada apa-apa yang akan dapat menghalang pekerjaan keselamatan Tuhan ini. Ya, saya bagi satu contoh maksud saya. Nah, katakan selepas habis kerja, ya saya mau balik masak nasi ya dan kari ayam. Nah, saya sudah pun beli serbuk kari, tomato, serai, halia, rempah-rempahnya. Semuanya sudah saya sediakan ya. Hanya tunggu balik masak. Maksudnya, saya sudah menetapkan dari semula, ya, memilih dari semula lah. Mau masak nasi dan kari ayam. Nah, nanti balik saya akan melaksanakan usaha itu. Masak kari ayam untuk dinner. Nah, ini bukan sekadar satu teori ya atau pengetahuan, tetapi saya benar-benar mau lakukan. Tapi kesungguhan ini atau usaha ini ada hadnya, ada limit, ada batasan. Sebab banyak hal boleh terjadi di antara masa sekarang dan sebelum saya balik ke rumah. Nah, rancangan saya boleh berubah. Nah, mungkin bos saya suruh saya kerja OT, overtime. Maka saya tiada masa untuk masaklah dan suruh istri tapau sajalah. Ya, ataupun istri mau bagi surprise dan kata, "Jom, mari kita keluar makan seafood." Ya, ataupun ada kemalangan terjadi di pertengahan jalan yang menghalang saya balik ke rumah untuk masak. Maksudnya, banyak hal boleh berlaku. Jadi, walaupun saya telah merancang sesuatu, saya tidak boleh mengawal ya masa depan sepenuhnya. Tak boleh mengawal. Sebab bergantung kepada keadaan. Nah, lain pula halnya dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan telah merencanakan keselamatan dan ia akan memastikan rencana ini akan digenapi. Amin. Haleluya. Akan digenapi. Tidak ada apa-apa atau sesiapapun yang dapat menghalang atau menyekat usaha Tuhan yang mahu menyelamatkan manusia. Haleluya. Tuhan akan memastikan rencana keselamatannya untuk manusia akan terlaksana. Tuhan akan memelihara keselamatan orang-orang yang percaya sehinggalah mereka menerima kebangkitan mereka kepada kemuliaannya yang kekal bersama Yesus. Haleluya. Nah, oleh kerana pekerjaan keselamatan adalah pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Dan pekerjaan Tuhan adalah sempurna. Maka saudara kita boleh pasti bahwa keselamatan kita juga adalah sempurna. Sebab Tuhan yang bekerja. Maka keselamatan adalah sempurna. Tidak akan ada kecacatan. Nah, inilah yang saya maksudkan. Kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Ia adalah panggilan keselamatan yang berkesan dan sempurna. Amin. Ya saudara, hari ini kita hanya lihat 3 perkataan sahaja. Yaitu 3 tindakan Tuhan untuk keselamatan manusia. Yang dipilihnya, ditentukannya, dan yang dipanggilnya. Nah, rencana keselamatan untuk manusia tidak akan gagal. Kenapa? Karena Allah yang memulakan pekerjaannya yang baik akan meneruskannya sampai akhir
dan memastikan pekerjaan ini disempurnakan. Haleluya. Jadi saudara, kita seharusnya memiliki suatu kepastian yang kukuh tentang keselamatan kita. Ya, seperti mana kata Paulus, Ia yang memanggil Anda, yaitu Tuhan yang memanggil Anda, Tuhan itu adalah setia. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi dan termulia. Kami menyembahmu, memujimu, yang layak menerima segala hormat, syukur, kuasa, dan kemuliaan. Ya Tuhan, kami memujimu atas kebaikanmu yang telah menyediakan rencana keselamatan yang paling sempurna bagi manusia. Rencana keselamatan ini bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi adalah pekerjaan Engkau dari awal hingga ke akhir, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Haleluya. Ya Tuhan, kiranya kebenaran keselamatan-Mu akan sampai kepada mereka yang belum lagi pasti tentang keselamatan mereka, yang masih ragu-ragu tentang keselamatan mereka, yang tidak tahu tentang keselamatan yang sudah sedia ada dalam Yesus Kristus. Haleluya, kiranya mereka akan dapat mendengar kebenaran ini dan dimerdekakan dari perhambaan dosa dan kuasa maut dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang-Mu yang mulia dan ajaib. Ya Tuhan, kami juga perlu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, supaya dapat menjadi saksi yang baik kepada satu sama lain. Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar doa kami. Engkau yang tahu kelemahan kami, kekurangan kami, dan akan mengerjakan dalam segala hal untuk menyempurnakan kami dan gereja-Mu, supaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara, puji Tuhan untuk keselamatan yang sudah ya menjadi milik kita, kan? Teruslah percaya kepada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ya. Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya saudara, teruslah hidup beriman. Iman harus hidup dan bertumbuh. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.